Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita aset hasil korupsi mantan Kepala Desa Tamainusi. Kementerian Agama Sulawesi Tengah siap menyambut beroperasinya Kementerian Haji dan Umroh. Ratusan penerima bantuan langsung tunai sementara mengantri di kantor Pos Palu. Antrian panjang terlihat mengular di kantor Pos Palu saat penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS dimulai. Ratusan warga memadati lokasi sejak pagi demi mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp900.000 per keluarga penerima manfaat. Ramainya antrian menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan ini, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Di Kota Palu, BLTS disalurkan kepada 14.460 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 8 kecamatan dan target penyaluran rampung sebelum 30 November 2025. Untuk para penerima KPM ini kita bagi sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan, di mana pembayaran kita mulai dari tanggal 21 kemarin sampai dengan tanggal 30. Itu untuk jadwal utama. Bagi para KPM yang belum menerima bisa dilanjutkan setelah tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Itu maksimal yang kita berikan seperti itu. Alhamdulillah hari ini insya Allah ya, ini kan di 8 kecamatan ya dilakukan pendistribusian, insya Allah berjalan dengan baik dan lancar sebelum tanggal 30 November ya. Kita berharap dari pemerintah Kota Palu ini bantuan dari Kementerian Sosial yang betul-betul kita sangat apresiasi ya, karena ini membantu masyarakat juga. Alhamdulillah tadi ada beberapa di antara penerima itu memang sudah menjadi pelaku-pelaku UMKM. Nah, kita berharap 900.000 itu mereka jadikan tambahan modal. Pihak Pos menyebut pencairan dilakukan sesuai jadwal mulai 21 hingga 30 November dan masih dibuka hingga 11 Desember bagi KPM yang belum hadir. Penyaluran dilakukan di 3 titik serta wajib secara fisik untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Jadi kita merasa bersyukur ada bantuan BLT dan merasa berterima kasih atas bantuannya pemerintah Kota Palu. Kalau dari saya sendiri, terima kasih saya sudah menerima bantuan untuk membantu kami, dan kami ini orang kurangan juga. Kita ini aktivitas sehari-hari cuma buruh ringan gitu. Dan saya mantan juru parkir. Tapi sekarang saya sudah istirahat karena umur sudah lanjut 66 tahun, jadi aku sudah istirahat, jadi buruh harian, menyuci apa semua. Dan terima kasih uang yang saya terima kasih sudah ada yang membantu kami untuk modal usaha. BLTS ini menyasar masyarakat yang tercatat dalam Kota Tunggal Sosial Ekonomi Desil 1 hingga 4 dan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi serta menjadi tambahan modal usaha bagi penerima yang merupakan pelaku UMKM. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat ketersediaan dokter spesialis melalui program afirmasi pendidikan dokter spesialis atau PPDS dengan pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT. Program ini dibuka untuk 50 kuota calon dokter spesialis melalui kerjasama dengan sejumlah universitas yang memiliki program studi kedokteran spesialis. Kuota tersebut terdiri dari 4 dokter dasar, yaitu penyakit dalam, kebidanan, bedah, dan anak, serta 3 dokter penunjang meliputi anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Program ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesialis di rumah sakit daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido,
kehadiran dokter spesialis menjadi syarat penting untuk memperkuat layanan rumah sakit. Meski saat ini Kementerian Kesehatan telah menghapus sistem kelas rumah sakit A, B, dan C, serta menerapkan standar baru layanan rawat inap, pemerintah daerah tetap mendorong peningkatan kompetensi tenaga medis. Itu seperti apa? Jadi pemerintah provinsi ini bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin lewat namanya program afirmasi PPDS. Jadi program pendidikan dokter spesialis. Itu kami mendapat kuota itu 50 untuk 4 dasar 3 penunjang, bukan 3 penunjang Jadi 4 dasar itu adalah penyakit dalam, kemudian kebidanan, bedah, dan anak. Nah, 3 penunjang itu adalah anestesi, radiologi, dengan patologi klinik. Ya. Nah, kenapa ini yang diambil? Karena kalau di dalam satu rumah sakit tidak ada dokter spesialis ini, maka rumah sakit itu untuk sementara tidak bisa menjadi rumah sakit kelas C. Program ini didukung oleh pemerintah pusat melalui pembiayaan afirmasi serta melibatkan 3 perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, yaitu Universitas Tadulako, Universitas Al-Khairat, dan Universitas Muhammadiyah. Distribusi dokter spesialis diharapkan lebih merata hingga ke rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan mudah diakses masyarakat. Keberadaan dokter spesialis yang semakin meningkat juga diharapkan dapat menekan angka rujukan pasien keluar daerah serta mengurangi beban biaya pengobatan masyarakat Sulawesi Tengah. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Di sejumlah daerah di Indonesia, sagu dijadikan sebagai makanan pokok. Ada pula yang mengolah sagu menjadi makanan tradisional seperti di Palu, namanya tabarodange. Salah satu penganan khas masyarakat Palu sejak dulu. Tabarodange ini terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut. Di dalamnya dicampur dengan gula merah dan ikan. Para penikmat kuliner ini bisa memilih sesuai selera dengan harga Rp5.000 per porsi. Proses pembuatan kuliner ini cukup masih tradisional, hanya menggunakan tungku dan belanga yang terbuat dari tanah liat. Demikian pula alat-alat masak yang digunakan sangat sederhana untuk menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Salah satu lokasi penjualan tabarodange yang ramai dikunjungi adalah di kawasan Taman Lasoso, Kota Palu. Para penjual menyebutkan rata-rata tabarodange laku hingga 40 porsi setiap hari. Pembeli banyak datang ke lokasi ini sore menjelang maghrib. Jual dange di sini, Bu? Sebelum puasa, dange di sini. Sebelumnya Ibu jual di mana? Jual di Taman Ria Tsunami. Baru jual di Anjungan Donggala. Bu, untuk perharinya ini laku berapa biasanya, Bu? Untuk menunya sendiri apa saja menu isi dalam dangenya ini? Para pembeli senang bisa menikmati kuliner khas tersebut, apalagi sudah jarang dijumpai di Kota Palu. Itu bagaimana? Sebelumnya saya belum pernah beli dange di sini. Katanya dange enak. Jadi saya coba, sepertinya dangenya memang enak. Ini makanan khas Kaili. Ini pakai ikan. Daging ini pakai ikan. Jadi ada beberapa isinya, ada pakai dange, rono, dan gula merah. Karena saya udah asli di sini, ini makanan hari-hariku. Oke. Ini rasa ikan punya maknyos. Pokoknya kalau datang ke Palu, jangan lupa makan dange. Adanya di Jalan Lasoso dekat pas depan SMP. Tabarodange sebelumnya banyak dijumpai di kawasan Pantai Talise dan Taman Ria, Kota Palu. Namun saat terjadi gempa bumi dan tsunami 28 September 2018 silam, tak ada lagi penjual yang beraktivitas di lokasi tersebut. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sungguh puasi, tapi